Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wa sunanihi ila yaumiddin. Amma ba'. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi kita umat Islam, berisi tentang pedoman-pedoman, aturan-aturan yang Allah tetapkan supaya kita senantiasa berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk senantiasa berada dalam petunjuk dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka kemestian bagi kita sebagai muslim untuk selalu membaca dan memaknai Al-Quran, dan juga supaya kita mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda ketika kita membaca Al-Quran yang mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam min satu huruf, kata Rasul, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Untuk mendapatkan pahala berlipat ganda sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan tata cara, kaedah-kaedah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita bagus, hebat dalam membaca Al-Quran, tentunya pahala yang kita dapatkan akan semakin banyak, akan semakin maksimal dan semakin sempurna. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran." Siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, yang mahir dalam membacanya, maka dia disamakan dengan as-safara al-kiramil bararah, yaitu para malaikat yang suci dari dosa. Adapun siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia berat dalam membacanya, ada kekurangan-kekurangan dalam membacanya, namun dia tetap semangat belajar, semangat untuk membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala kebaikan. Jadi untuk membaca Al-Quran, kita perlu mengikuti tata cara membaca Al-Quran yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau belajar dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Al-Quran ini adalah tanzilun min rabbil alamin, berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan amanah kepada malaikatnya yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, untuk
membawakan Al-Quran dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertalaki kepada malaikat Jibril dalam membaca Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran kita juga mendapatkan ayat yang menerangkan hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad bertalaqi mempelajari Al-Quran ini dari sisi Allah yang Maha mengetahui. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal ini. Allah taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan engkau gerakkan lidahmu wahai Muhammad karena ingin tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya Al-Quran, pengumpulan Al-Quran ini, kemudian bacaan Al-Quran ini berasal dari kami. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila sudah kami bacakan, maka baru ikuti bacaan tersebut. Maka ayat ini menerangkan bahwa Nabi pun bertaklid, mengambil bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran yang sudah didapatkan dengan cara bertalaki dari malaikat Jibril tadi kepada para sahabat. Karena merupakan kewajiban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan, untuk menyampaikan risalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, maka sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran dengan amanah sesuai dengan apa yang didapatkan dari malaikat Jibril. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Maka Nabi mendapatkan bacaan Al-Quran dengan tartil dari malaikat Jibril. Kemudian bacaan yang tartil itu jugalah yang diajarkan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan Al-Quran yang didapatkan dengan tartil dan bertalaki dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya sampai kepada guru-guru kita dan juga sampai kepada kita. Bacaan Al-Quran kita diambil dengan cara bertalaki, dipelajari langsung dari mulut para guru. Sebagaimana Rasul menyampaikan langsung kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan langsung kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan juga sampai kepada kita pada zaman sekarang ini. Jadi semua bacaan Al-Quran yang kita baca, ada ketentuan-ketentuan tersebut, ada kaedah-kaedah tertentu yang sudah ditetapkan, yang semuanya itu didapatkan oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita dari guru-gurunya yang sebelumnya dengan bertalaki. Ada kaedah-kaedah yang harus kita jaga, misalnya ada panjang pendeknya, ada gunnahnya, ada makharijul huruf yang tidak boleh salah, ada sifat-sifat huruf yang harus kita berikan, dan kaedah-kaedah yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Imam Abul Mazahim Al-Haqqani yang mengatakan, "Wa inna lana akhzul qira'ati sunnatun muttaba'atun anil awwalina al-muqri'ina dhawis satari." Dan bagi kami mengambil bacaan Al-Quran, mempelajari bacaan Al-Quran yang benar dari para guru merupakan sunnah muttaba'ah, yaitu merupakan ketetapan yang diikuti, kemestian yang terus berkelanjutan dilakukan. Kita mengambilnya dari
al-awwalin al-muqri'in. Orang-orang terdahulu, guru-guru kita yang mereka belajar, yang mereka muqri, belajar dari gurunya hingga bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah materi kita pada hari ini berkaitan tentang bagaimana cara mempelajari Al-Quran. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang hukum membaca Al-Quran dan tajwid. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.